kajian yang namanya apa? Kelihatan nggak dari sana? Sosiologi agama. Saya rasa kalian semuanya baru tahu atau mungkin baru mendengar apa itu sosiologi agama. Kalian semester sosiologi agama semester 5 kalau nggak salah ya, semester 5 kalian belajar sosiologi agama. Dan mungkin bagi yang belum pernah membaca tentang sosiologi agama, kalian hanya tahu apa itu sosiologi dan apa itu agama. Ketika digabungkan bingung ya. Oke. Maklum, saya juga dulu awal-awal tahu tentang sosiologi agama itu juga bingung. Kok ada namanya sosiologi dan agama digabung jadi satu? Yang saya tahu sosiologi itu seperti biologi, antropologi dan lain-lain. Namun kita sudah jadi mahasiswa, semuanya kita gabung-gabungkan. Mungkin nanti akan ada namanya teknik syariah. Kita nggak tahu. Oke, di mata kuliah sosiologi agama ini yang akan kita pelajari ada banyak hal. Di sini sudah tercantum apa itu capaian pembelajaran. Kalian sudah tahu capaian pembelajaran? Belum tahu. Ini capaian pembelajaran. Jadi di kelas kita, di perkuliahan kita tahun akhir tahun ini, perkuliahan kita itu tidak lagi berdasarkan siapa yang ngajar. Misalnya saya adalah Gus Bahar, saya bukan pusatnya. Gus Bahar itu mengikuti apa kemauan kalian? Babah, Gus Gofur itu mengikuti apa kemauan kalian? Itu yang disebut dengan OBE atau apa? OBE. Namanya kurikulum OBE. Apa? Yaitu kurikulum berbasis luaran. Yaitu kurikulum yang diinginkan adalah bagaimana kalian nanti menjadi apa. Kalian makanya ada yang namanya CPL, capaian pembelajaran lulusan. Jadi mata kuliah itu ditentukan profil IKT. Mahasiswa IKT itu mau jadi apa sih? Oh, jadi seorang kiai, jadi seorang ahli tafsir. Maka kita buat mata kuliah yang isinya tentang bagaimana seseorang itu bisa menjadi ahli tafsir. Oh, menjadi kita punya namanya mursyidul ummah atau pengarah atau penunjuk para masyarakat atau panutan masyarakat. Untuk menjadi seorang panutan masyarakat harus dididik seperti apa? Lalu untuk menjadi ahli tafsir, untuk menjadi dosen tafsir. Kalau ada mata kuliah yang tidak sesuai dengan tujuan akhir, ya mata kuliah itu dihapus. Sekarang kita lihat misalnya sosiologi agama itu mendukung seseorang untuk menjadi seorang kiai enggak sih? Kalau tidak mendukung, ya kita hapus dosennya dengan cara mata kuliah yang lain. Nah, itu kurikulum yang kita gunakan sekarang. Namanya kurikulum Oke, saya lanjut. Sosiologi agama itu sebenarnya mata kuliah yang membahas tentang apa yang sudah kita tahu semuanya. Simpelnya seperti itu. Apa yang sudah kita tahu tentang sosiologi dan apa yang sudah kita tahu tentang agama. Maka kalau kita lihat di sini, coba saya bisa ke bawah. Deskripsi singkat. Sosiologi agama merupakan mata kuliah yang mempelajari fenomena agama dalam konteks sosial dan masyarakat. Kalian tahu apa yang disebut fenomena agama? Fatimah tahu? Fenomena keagamaan. Kamu tahu apa yang disebut fenomena keagamaan? Fenomena yang dimana dia itu tidak tahu apa. Fenomena itu apa sih? Yang lumrah terjadi. Iya, lihat apa? Yang banyak terjadi di sekitar. Yang banyak terjadi di sekitar. Kalau fenomena keagamaan, contohnya apa, Fatimah? Misalnya tren hijrah, Pak. Apa? Apa itu? Tren Oh, tren hijrah. Apa yang kamu ketahui tentang tren hijrah? Biasanya orang itu selompok orang itu berbondong-bondong untuk mengikuti kajian-kajian keagamaan. Sejak zaman juga di sana banyak orang yang fanatik dan terjerumus dari Islam. Nah, benar. Ya itu salah satu contoh dari fenomena keagamaan. Banyak sekali fenomena keagamaan. Misalnya yang paling sering terjadi di masyarakat kita, kalau di perkotaan itu tren hijrah di kalangan anak muda. Misalnya di kita adalah tren sholawatan. Setiap desa bahkan setiap RT mengadakan sholawatan mengundang apa? Habib. Kalau nggak bisa Habib Syekh, mengundang Habib Anis. Kalau nggak bisa Habib Anis, Habib Lutfi Ansori mungkin ya. Kalau nggak bisa undang Habib, pokoknya di desa kita atau di kabupaten kita ada orang yang berbeda
Al-Jufri atau ada al-alnya yang kita undang. Iya enggak? Itu tren. Di tempat saya misalnya ada di Bojonegoro ya, tempat saya ada seseorang yang saya nggak tahu, mungkin beliau memang ahli, dulu sama sekali tidak pernah sholawatan. Beliau ngaji kitab kayak kiai. Tapi sekarang diundang sholawatan kemana-mana, dan alhamdulillahnya suara beliau bagus. Jadi masih kompeten untuk menjadi penyair sholawat. Insyaallah. Oke, itu tren namanya fenomena keagamaan. Sosiologi agama itu mengkaji hal yang ada di sekitar kita, termasuk juga tren bacaan, tahlilan atau tren apapun. Oke, dasarnya kalian sudah tahu tentang sosiologi agama, tetapi secara ilmiah, secara teoritis mungkin kalian belum tahu. Oleh karena itu tujuan mata kuliah kita adalah kita melihat CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar dan teori utama dalam sosiologi agama seperti diferensiasi sosial, sekularisasi, materialisme, dan konflik sosial. Mungkin kalian sudah tahu apa itu fenomena diferensiasi sosial, fenomena materialisme keagamaan, konflik keagamaan. Tapi kalian dengan mata kuliah ini diajar untuk menghubungkan fenomena ini dengan teori-teori sosiologi yang sudah ada. Tujuannya itu. Atau yang kedua, gunanya apa sih kita mempelajari teori ini? Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan sosial keagamaan dalam masyarakat menggunakan teori dan konsep sosial agama yang berbasis agama Islam. Jadi kita diminta setelah tahu teori ini, kita diminta untuk menghubungkan bagaimana teori ini berlaku dalam fenomena, digunakan sebagai alat untuk menganalisis. Yang ketiga, setelah tahu bagaimana, karena prodi kita itu IPT, ilmu Al-Quran dan Tafsir, mahasiswa mampu mengintegrasikan pendekatan sosiologis dalam kajian tafsir dan Al-Quran. Bagaimana teori sosiologi ini berguna untuk mengkaji fenomena keagamaan dengan perspektif Islam, yaitu Al-Quran. Yang keempat, paling akhir, kalian tahu. Apakah cukup tahu? Apakah Umi cukup kalau tahu teori sosiologi cukup nggak? Merasa cukup atau tidak? Tidak, pastikan. Harus apa? Mengaplikasikan. Cara mengaplikasikan gimana sih? Nana? Di masyarakat. Dengan apa? Berbuat apa? Mengajar. Kalau kamu sebagai seorang akademisi, caranya bagaimana? Mengajarkan. Apa yang kamu ajarkan? Sebuah buku, karya. Bagaimana kalau karya itu belum ada? Bagaimana kalau karya itu belum ada? Kamu menciptakan itu. Makanya tujuannya adalah yang keempat, mahasiswa mampu menyusun dan menyajikan kajian ilmiah yang relevan dengan sosiologi agama dan kajian keislaman, baik dalam bentuk tulisan ilmiah maupun presentasi yang efektif sebagai kontribusi terhadap penyelesaian masalah sosial. Oke, itu tentang tujuan mata kuliah kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang, kita masih ada waktu ya. Kita akan menjelaskan, saya lanjut nanti untuk pustaka dan bahan kajian kalian bisa kaji sendiri, akan saya kirimkan. Untuk materi, untuk metode pengajaran, kita punya banyak metode variatif ya. Misalnya di pertemuan pertama kita menggunakan metode diskusi. Metode diskusinya seperti apa? Yaitu inquiry learning. Mungkin tidak familiar dengan ini. Saya pun sebelumnya tidak familiar, jujur saja. Inquiry learning adalah mengeksplorasi apa yang sudah kita miliki. Tadi saya tanya misalnya Fatimah sama Alia, saya tanya apa sih fenomena keagamaan dia tahu? Oh, tren hijrah. Kata Alia, tren apa tadi? Tahlilan. Kalian sudah tahu informasi itu. Tapi kita tahu saja, kita tidak bisa menganalisanya secara mendalam. Inquiry learning adalah memunculkan kembali informasi itu, lalu kalian kaji secara mendalam. Itu namanya inquiry learning. Pakai media apa? Bisa pakai media presentasi PowerPoint individu, atau pakai media pembuatan video melalui
melalui aplikasi-aplikasi untuk membuat video. Jadi ada banyak tugas di sini penilaian. Misalnya kita membuat penilaian berdasarkan keaktifan dalam diskusi kelas. Caranya gimana kriterianya? Yaitu partisipasi dan ketepatan teman-teman. Aktif boleh, tapi aktifnya buat pertanyaan dari ChatGPT atau memang dari baca atau memang paham. Nah, di tesnya gimana? Paham atau enggak dengan apa yang kamu tanyakan? Nah, itu kita kasih nilai. Nilainya skalanya di IPK 1 sampai IPK 4. Karena penilaian kita skala 1 sampai 4. Bisa 1,2 nilainya, bisa paling tinggi. Ini menempati penilaian hanya 2% dari penilaian total. Dalam LPS kalau kita terapkan seperti itu. Kalian aktif dalam satu mata kuliah, aktif banget. Tapi tidak aktif di 13 pertemuan lain, ya kamu dapat nilai cuma 2 atau 2% dari total keseluruhan nilai. Oke, kita lihat. Penilaian tiap mata kuliah beda-beda, tiap pertemuan beda-beda, atau kita menyebutnya tiap sub CPMK itu beda-beda. Pertemuan pertama misalnya 2%, pertemuan kedua 2%, pertemuan ketiga 4%. Kenapa 4%? Karena ada tugas, yaitu tugas analisis kasus. Yang mana model pengajarannya adalah problem based learning. Kita memunculkan masalah atau kalian tahu dasen dan dasol. Kalian dasennya apa? Dasolnya seharusnya apa? Untuk memunculkan problem. Nah, dari situ kita analisis. Kayak kalian membuat artikel. Nah, oke. Selanjutnya ada misalnya pertemuan dengan nilai tinggi, Pak. Misalnya kalian bisa lihat UTS ini nilainya berapa sih? 18%. Jadi kalau kalian nggak masuk kelas dan mengerjakan UTS saja dan benar semua, itu kalian cuma dapat nilai 18. Misalnya lagi ada yang tinggi 10%. Kenapa ini 10? Karena ada tugas yaitu laporan observasi lapangan. Seperti kalian sebelum kalau mau melakukan KKN turun ke tetangga melakukan observasi fenomena keagamaan, kalian buat laporan kayak laporan KKN itu nilainya 10 kalau bukan semua. Lalu yang ke-15 ada presentasi laporan observasi nilainya 8 dan UAS. Kalau kalian UASnya bukan semua dan UTS-nya bukan semua, nilai yang kalian dapat di nilai akhir IPK itu hanya 48. Itu sak pinter-pinternya wong ngerjain UAS dan UTS bener semua, nilai yang didapat 48 alias tidak lulus, alias kalau nggak masuk kelas, kalau nggak aktif di kelas, nggak kerjakan tugas kelas, nggak kerjakan tugas individu, gitu. Makanya nilainya seperti ini, Mbak. Jadi nilai UAS itu bukan segala-galanya. Nilai UAS itu hanya 30% dalam mata kuliah kita. Nilai UTS 18%. Tapi nilai tugas terstruktur, yaitu tugas bareng-bareng yang sudah ditentukan 27%, tugas mandiri buat makalah 25%, total 100. Nah, saya rasa itu pertemuan kita. Silakan dipelajari. RS ini akan saya kirimkan ke masing-masing kalian untuk dipelajari bagaimana tugas itu ditentukan, bagaimana sumber-sumber apa yang akan ditampilkan apa saja, itu sebaiknya teman-teman pelajari semua. Oke, kalau gitu saya cukupkan teman-teman ya. Hari ini tidak ada tugas karena pertemuan pertama. Tugasnya adalah membaca LPS masing-masing, mempelajari LPS masing-masing. Sampai ketemu di petualangan minggu-minggu selanjutnya karena kita akan bertemu dengan berbagai tugas yang mungkin saja sosiologi agama saja tanpa mata kuliah lain sudah membuat learning kepala kalian. Baik teman-teman semua, berikut penjelasan saya tentang RPS atau pertemuan pertama ini. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan baik dari kelompok sini ataupun kelompok sana, walaupun kalian tidak berkelompok. Silakan. Siapa yang mau tanya? Saya tuju. Oh ya, Alia silakan. Tadi kan dijelaskan kalau matkul ini sosiologi agama. Yeah. Nah, ini lebih difokuskan pada objeknya itu lebih ke sosiologinya apa lebih ke agamanya? Atau emang porsinya 50% 50%? Oh, baik. Jadi tentang prosentase objek yang dikaji ya. Oke, baik. Bisa saya sampaikan ke Alia dan teman-teman semua bahwa
sosiologi agama adalah sebuah mata kuliah yang merupakan integrasi antara ilmu sosiologi dan ilmu agama. Sehingga kita nggak bisa menentukan apakah persentase sosiologinya 30 atau 50 atau agamanya 50. Jadi sebagaimana kita mengkaji metodologi studi Islam di pertemuan di semester 3 ya kalau nggak salah, kita nggak bisa membagi metodologinya itu berapa persen, studi Islamnya berapa persen. Metodologi studi Islam adalah sebuah integrasi mata kuliah yang menghubungkan cabang keilmuan lain. Maka sosiologi agama juga begitu. Sosiologi agama di dalamnya adalah sebuah integrasi antara sosiologi dan agama sehingga menjadi objek baru dan menghasilkan sumber kajian baru, objek kajian baru. Sosiologi agama, setiap kajiannya, setiap mata kuliahnya, atau setiap pertemuannya tidak akan terlepas dari aspek sosiologis dan aspek keagamaan. Maka kalau kita bisa bilang setiap pertemuan di mata kuliah kita akan selalu mengkaji aspek sosiologis dan aspek agama. Bisa menjawab? Oke, terima kasih. Yang lain dari ini ya? Mau menambahkan tadi yang pertanyaan Mbak Alia sama yang tadi Bapak jelaskan, lalu bagaimana dan seperti apa sosiologi agama itu mendefinisikan agama itu sendiri, Pak? Oke, baik, pertanyaan yang bagus juga. Lalu bagaimana sosiologi agama itu mendefinisikan agama itu sendiri? Oke, kita tahu bahwa definisi tentang agama itu sangat variatif. Dari awal manusia hidup dan berkenalan dengan norma, manusia sudah mulai meraba-raba apa itu agama. Maka sosiologi agama sebagai sebuah objek juga sebagai sebuah alat untuk melihat suatu masalah, termasuk di sini untuk melihat agama, juga memiliki banyak sudut pandang yang variatif. Makanya nanti kita akan mengkaji mungkin bagaimana Durkheim melihat agama, bagaimana Weber melihat agama, bagaimana Marx melihat agama, Berger melihat agama dan lain sebagainya, dan itu variatif. Tapi yang jelas dalam kajian sosiologi agama, tokoh-tokoh dalam kajian sosiologi agama akan melihat agama dari sisi sosiologis. Sisi sosiologis itu apa sih? Sisi sosiologis adalah sisi sosial, sisi di mana manusia itu hidup bersama. Di dalamnya ada nilai ekonomi, nilai budaya, nilai politik, nilai pendidikan, nilai filsafat dan lain sebagainya. Maka sosiologi agama melihat agama dengan nilai-nilai di mana masyarakat sosial itu berdinamika. Mungkin satu kelompok melihatnya dari aspek budaya, agama sebagai budaya itu apa? Mungkin satu kelompok melihat aspek ekonomi, agama sebagai dalam sudut pandang perekonomian itu bagaimana sih? Saya rasa itu sudah. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin satu pertanyaan lagi, kayaknya banyak yang suka nanya kelas saya ini dibanding kelas saya yang lainnya. Oke, mungkin dari sini, Umi ya. Ini Pak, bagaimana Umi bisa memilih strategi konflik sosial? Studi kasus dan studi agama. Oh iya, kan kita ada ini ya tugas buat studi kasus. Bagaimana cara menentukan studi kasus dalam kajian sosiologi agama? Pertama adalah kita perlu menentukan objeknya dulu. Misalnya dalam pertemuan ketiga mungkin atau keempat kita mengkaji tentang nilai dan norma dalam sebuah agama. Tugasnya adalah studi kasus. Maka untuk menentukan tugas itu, objek tugas itu kita perlu menentukan yang kita kaji apa? Nilai dan norma dalam masyarakat. Lalu kita lihat kembali nilai dan norma dalam masyarakat itu contohnya apa sih? Contohnya adalah misalnya ketika kamu punya bancaan, ketika kamu punya nasi yang banyak, ketika kamu dapat kiriman dari tetangga, dari saudara jauh kamu, bukan nasi ya, contohnya misalnya mangga, lagi musim mangga. Oh, Umi dapat kiriman mangga satu sak ke rumahnya dari saudaranya dia yang jauh. Lalu ada satu tetangga melihatnya. Secara normatif, secara norma sosial, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin akan membagikannya. Nah, ini kan sebuah kasus norma. Lalu bagaimana agama melihat itu? Agama melihat masalah ini ada nggak sih sudut pandang agama? Ternyata agama juga bilang dalam hadis Rasulullah, kalau kamu masak banyakin kuahnya supaya kuahnya bisa dikasihkan tetangga. Sekarang problemnya adalah keluarga kamu, rumah itu menggila mangga. Jadi melihat mangga satu karung itu yakin akan bisa menghabiskan.
Artinya apa? Keluarga, kamu sekeluarga itu suka dengan mangga, butuh dengan mangga, gak dikasih orang pun tetap akan habis. Jadi ada tabrakan ini, ada tabrakan keinginan tentang kepuasan ya. Kalau kita bicara Weber, kita juga bicara tentang kepuasan ekonomi. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan saya, untuk memenuhi keinginan saya, mangga satu karung ini mungkin belum cukup. Kok mau saya kasihkan ke tetangga? Jadi sampai mengaji tabrakan. Pada dasarnya dalam teori perekonomian manusia itu ingin memuaskan dirinya. Manusia itu selalu tidak puas. Manusia itu ketika mendapatkan sesuatu itu ingin selalu memenuhinya. Tapi di satu sisi ada norma, di satu sisi ada agama yang bicara tentang hal lain. Tapi agama juga berbicara ini bukan apa ya, tidak saklek, tidak keras. Maksudnya agama tidak, kamu ketika dapat mangga harus berikan setengahnya ke tetangga kamu. Kan agama nggak bicara itu. Agama bicara sebaliknya. Kalau kamu punya makanan lebih, bagikan juga ke tetangga. Tetapi satu sisi saya bisa menghabiskan ini, bahkan saya merasa kurang dengan ini. Bagaimana saya bisa membagikan ke tetangga? Ini kasus. Nah, studi kasus adalah menganalisa hal-hal seperti ini. Saya rasa semua. Oke, kalau gitu saya cukupkan teman-teman ya. Hari ini tidak ada tugas karena pertemuan pertama. Tugasnya adalah membaca LPS masing-masing, mempelajari LPS masing-masing. Sampai ketemu di petualangan minggu-minggu selanjutnya, karena kita akan ditemui dengan berbagai tugas yang mungkin saja sosiologi agama saja tanpa mata kuliah lain sudah membuat pening kepala kalian. Oke, saya berikan itu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.